wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah pengajian, segala muji alhamdulillah, dan baru saja sempat menghadiri pengajian Garito secara sarena saum Ramadan, salat sunnah tarawih qiyam Ramadan, qiyamul lail, zakat fitrah, tadarus. Semoga setiap amal betul saja terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita dan guru dengan panjenengan di sekolah begitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku. Oh. Itu kenapa? Ada permohonan bantuan doa keluarganya Pak Haji Abu Hanifah sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin, 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 amin. Kesembuhan yang sempurna. Lalu beliau masih sempat ikut pengajian luar biasa. Babun nafaqati 'alal iyal. Bab apa yang belajar ke keluarga. Saya maksud al-iyal itu keluarga ini anak dan orang yang kita tanggung nafkahnya, seperti pembantu misalnya, atau penakan sinorong, umpama subuh pak kait atau wajib nanggung biayanya dahulu. Karena al-iyal tadi itu di dalam ayat Al-Quran tadi itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi wajib bagi pak ke atas mengibadah pak menabung membaca kaya dasar kebetulan mampu. Atau wajib membiayai peternakan, membiayai pemboyak terus. Wa 'alal mauludi lahu wa 'alal mauludi, ada itu Nabi Cak Maturana bergerak atas pak. Jadi sekuhuna apa yang rezeki data keluarga, data ini bukis bertuhuna ben apareng pakaian bil ma'ruf, pakaian yang patut. Nah, itu. Pakaian yang patut. Nah, pakaian yang patut ini sangat relatif sekali. Pakaian yang patut untuk sesuai dengan tingkatan ekonominya tentunya. Jadi kalau istilahnya, kalau kita memang kelas cap kerja tujuh, ya cap kerja tujuh. Mun kelas cap atlas, ya atlas. Kira-kira seperti itu. Yang patut. Kita syarat cenderung. Kalau dulu kan andalannya cap manggis. Kalau sekarang andalannya yang rata-rata itu atlas. Tapi atlas yang mana itu? Ada atlas
macam-macam. Pokoknya patutlah kita bisa mengukur sendiri. Kita pantas begitu istilahnya. Kita pantas yang kuyaki kan ini mungkin ya. Ini. Kalau sutra itu ya sudah bukan pantas lagi, sudah di atas kepantasan. Jadi ini rizquhunna ini memberi makan dan pakaian, bukan perhiasan ya. Kalau perhiasan bukan tanggung jawab suami. Belaki bilang benar misalnya. Belaki itu bukan, itu sudah termasuk aksesoris, bukan barang wajib. Jadi mun pada istri kita ini minta gelang, misalnya, bisa diprotes. Gitu. Kok kun wajib apa mereka, mun bareng aku. Kira-kira. Di dalam Al-Quran itu sebelum ayat ini Al-Baqarah 233, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hamilaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Mbu wajib nyosuin anak 2 tahun sempurna kalau mau menyempurnakan susuan. Jadi 2 tahun ini sudah sempurna. Baik secara medis maupun secara agama ini sudah pantas EPSI. Bodoh tekar umur 3 tahun dia pun nyosok. Jadi 2 tahun ini sempurna sudah. Artinya sudah dipaksa untuk disapih. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi kita ini tidak dipaksa untuk memberikan nafkah, untuk memberikan pakaian sesuai dengan kemampuannya. Kalau sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksa di luar kemampuannya. La tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan mempersulit. La tudarru walidatun biwaladiha. Orang tua tidak boleh mempersulit anaknya. Dan orang tua juga tidak boleh mempersulit anaknya. Epak tidak boleh mempersulit anaknya. Ini baik berhubungan dengan apa saja ini. Berhubungan dengan rezeki, berhubungan dengan apa. La tudarru walidatun, mbuk ini ya. La tudarru walidatun, mbuk tidak boleh mempersulit anaknya, wala mauludun lahu biwaladi, dan juga epak tidak boleh mempersulit anaknya. Jadi memang anak ini karena anak ini sebagai celengan anak itu, sebagai simpanan masa depan. Jadi kudu rapat. Bagaimana cara merawatnya? Kalau saya pribadi memang harus diperkenalkan dengan agama dulu. Setelah agamanya itu mantap, baru terserah mau kemana. Fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin. Nah, kalau sudah sampai masanya disapih, imare anak-anak itu kudu musyawarah. Laki berbini itu, pak berbun itu, dan melek apa sistemnya PSA. Ya. Kenapa kok soal musyawarah? Karena mau garap lagi ini kan. Jadi kudu tarik. Itu. Makanya buat tasyawurin kudu musyawarah. Dan maka imare naga, dan melek ya, harus dalam bicara seperti itu. Karena menghadapi season berikutnya.
aradtum an tastabi'u, gimana itu? Nah, kalau perempuan itu tidak bisa menyusui dan mau disusukan kepada orang lain, nah ini perlu, penting. Misalnya berat untuk menyusui karena persoalan kesehatan, karena persoalan macam-macam, ini boleh disusukan kepada orang. Tapi wa antastarji'u auladakum wala junaha 'alaikum wa in aradtum an tastarji'u auladakum wala junaha 'alaikum wa atuhunna ujurahunna. Jadi kalau disusukan kepada orang itu, kalau menurut aturan ayat Quran ini harus diongkos bil ma'ruf, sepatutnya. Jadi misalnya istri kita ini tidak bisa menyusui, boleh disusukan kepada orang, tapi kita seharusnya punya tanggungan, punya dalam tanda kutip kewajiban untuk memberikan ongkos sepatutnya bil ma'ruf. Jadi saya kira ini hanya menurut saya ya. Biasa namun lem-lem itu kan banyak santri-santri dibuat pengancu. Tapi mereka itu tak pernah diberi ongkos ya. Walaupun tidak nyusui. Tapi lebih berat dari nyusui saya kira itu. Jadi pengancu lem-lem itu sepatutnya memang kudu diberi pesek. Itu diberi sepatutnya. Mau terepan sekarang setengah hari kan saya ketepu terepan raw. Mau ngacu berat kan situ. Berapa ukurannya kira-kira? Nah, itu. Ini saya kira tak sempat dipikirkan oleh lem-lem saya kira itu. Jadi santri apa namanya itu? Santri ngabdi gitu. Ngabdi ya ngabdi. Tapi perintah Quran itu nggak itu tuh. Harus diberi ongkos yang patut. Ukuran patut itu kan sesuai dengan kemampuan sudah. Ini mungkin tidak pernah ada yang memikirkan ini. Sampai lu tak tetung lah pengancu itu. Tak tetung. Kalau di kota besar sehari itu 100. Tak nginap itu dah. Babysitter itu. Jadi 2 juta sebulan. Lumayan. Nah, ini Al-Quran ya. Jadi prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam Al-Quran itu luar biasa. Hubungan laki dan bini, hubungan laki dan tukang ancu, hubungan laki dan tukang nyusuen, itu luar biasa. Sangat diperhitungkan. Ini masalah sosial. Agama sedetil ini, ya, saya kira tidak ada agama yang sedetil ini mengatur. Sampai urusan masalah pribadi ini kan, yang menyangkut masalah sosial. Terus, limufit lu sa'atim min sa'ati. Orang yang mampu, orang yang kaya itu hendaklah memberi belanja sesuai dengan kekayaannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalau rezekinya sempit, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaklah berikan belanja sesuai dengan pemberian Allah. Ya. Juga istri tidak boleh menuntut lebih sesuai dengan kemampuan suaminya. Suami tak boleh cerai sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang penghasilannya sekian, ya mesti terukur itu. Istri tidak boleh menuntut, juga suami tidak boleh dikir. Jadi ada keseimbangan di situ. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang kecuali dengan illa ma ataha, kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah.
lalu di belakang ada terusannya itu. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini janji Gusti Allah. Setelah kamu sulit pasti habis gelap terbitlah terang pasti. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang beberapa kali. Terus ini lagi janjinya Gusti Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kita belanjakan maka bekal ikan dari Gusti Allah. Bahwa maka Allah yukhlifu akan menggantinya. Itu. Ini masalah keluarga. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinarun satu dinar. Satu dinar ini 4,25 gram. Kira-kira. Satu dinar. 4,25 gram. Kalau sekarang berapa? Harga emas sudah sekitar 1 juta. 4 juta 250-an. Amfak tahu engkau nafkahkan fi sabilillah ke sabilillah. Sabilillah ini yang dimaksud kalau di sini itu sabilillah itu lughatul hadis sabilillah ay kullu amalin khairin. Setiap perbuatan baik itu dikatakan sabilillah. Jadi beri kanak-kanak nyumbang SPP misalnya. Nyumbang pulsa listrik, nyumbang rekening aing misalnya. Itu termasuk sabilillah. Dinarun dan satu dinar amfak tahu engkau belanjakan fi raqabatin abri ke budak dulu. Wa dinarun tasaddaqta, satu dinar yang kau sedekahkan dengan dinar itu ala miskinin kepada orang yang butuh. Wa dinarun nafaqtu ala alihi, dan satu dinar yang kau belanjakan dengan dinar itu ala alihi kepada keluarganya. Ini a'zamuha ajra alladzi anfaqtu ala ahli. Paling besar pahalanya itu yang kau nafkahkan kepada keluarganya. Ini tertib urut-urutannya itu. Urut-urutannya. Jadi di antara belanja-belanja, infak-infak yang diberikan kepada orang lain, itu yang paling banyak pahalanya diberi infak kepada keluarganya. Jangan sampai keluarganya itu menderita. Jadi abrika sabilillah, sabilillah yang termasuk apa? Masjid misalnya. Sabilillah, masuk masjid misalnya. Ini kajiannya lebih banyak ke abri ke bini bukan ke anak. Apa? Jangan sampai kita meninggalkan anak istri yang memberatkan orang lain itu. Nah, prinsip sedekah ini, prinsip infak ini adalah lebihnya dari yang kita miliki, lebihnya dari kebutuhan kita, selebihnya dari yang kita butuhkan. Itu infak. Jadi a'zamuha ini menggunakan bahasa a'zamuha ajra, yang paling besar pahalanya allazi anfaqtahu, yang kau belanjakan, yang kau infakkan ala ahli kepada keluarganya. Nah, di dalam syarahnya ini, kenapa alasannya? Alasannya kenapa kok abri belanja ke keluarga ini paling besar pahalanya? Alasannya li'annaha min babin nafaqatil wajibah. Sedangkan yang lain itu
mimbabil mandub, sunnah. Dari ke masjid sunnah. Kalau satu laga itu wajib takning orang bersunnah. Itu alasannya. Ini kan syarahnya ini. Wa hadza min ghairi zakatil wajibah. Jadi status infak kepada keluarganya ini sama dengan zakat hukumnya. Sama-sama wajib. Wa Nabi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban bin Buddud Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dinarin, sebaik-baiknya, paling utamanya dinar yunfiqu yang dibelanjakan, yunfiqu yang membelanjakan kepada dinar, ar-rajulu kasirah, orang dinarun ialah ini khabarnya afdalu dinarin, paling utamanya dinar, yunfiquhu yang membelanjakan kepada dinar, rajulun pasir orang laki, ar-rajulun orang laki, dinarun engkibanikah, yunfiquhu yang membelanjakan ala iyali, yunfiquhu yang membelanjakan rajul kepada dinar ala iyali, kepada keluarganya. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi, dan dinar yang diperuntukkan untuk hewan peliharaannya, di jaran, di samping misalnya. Wa dinar yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan kepada kawan-kawannya fi sabilillah, di jalan Allah, ya termasuk sumbangan-sumbangan sunnah itu, kepada panti asuhan dan sebagainya. Jadi di sini fokusnya betapa besarnya anak pakaian bini, anak pakaian anak, anak pakaian pembantu. Karena alasannya membabil wajib. Sedangkan yang lain membabil mandub. Ya. Terus An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummi Salamah berkata, aku berkata, kata Ummi Salamah, ya Rasulullah, halli ajrun, apakah saya dapat pahala fi bani Abi Salamah, karena saya fi bani Abi Salamah, ini fi bani Abi Salamah an unfiqu alaihim, maksudnya oleh ganjaran yang Rasulullah mana bikin gula abri abadan jain anakan Pak Salamah. Maksudnya itu abadan jain anak gula. Jadi embuun yang abiayain potrana benipan. Jadi sampai sedetil itu ya sahabat bertanya itu, mana bikin gula abadan jain anak, tapi kenapa? Kan kalau Pak boleh ganjaran dia. Sebelum Rasulullah. Ini terusannya bukan. Walastu bitari katihim. Ini kata Ummi Salamah, dan saya tidak dapat membiarkan mereka mencari makan. Walastu bitari katihim hakaza wa hakaza. Canggura tak bisa membiarkan ini kalau mereka itu berkeliaran mencari makan. Jadi dikal dan gula saya abiayai anak dan gula. Semasa Pak tak bisa abiayai. Maksudnya
Walastu, dan tiadalah aku bitarikatihim, meninggalkan mereka, hakaza wa hakaza, innama hum baniyah. Ini secara munakana ipanyarengah katibi. Dikal dan gula saya biaya, oleh kajaran dan gula hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kepala maka bersabda Rasul, "Naam, laki ajru ma amfaqti alaihi." Itu. Laki, engkau ajru ma amfaqti, pahalanya apa yang engkau belanjakan minhum atas mereka. Nah, ini kalau di garis bawah ini berarti kalau suami itu memberikan nafkah kepada anak, berarti itu akan apa lagi, istri membantu suaminya. Nah, ini di sini ada rekomendasi istri membantu suaminya itu, asalkan tidak disuruh catatannya itu. Jadi kalau istri itu akan bantu suaminya, silakan bantu, itu dapat pahala. Jadi, naam, laki ajru ma anfaqti alaihi. Jadi, selama suami itu tidak menuntut istri bekerja, dan atas kerelaan istri sendiri, itu tetap pahalanya, ada porsi tertentu untuk si istri itu. Malah dalam kitab-kitab fikih itu, laki itu tak oleh asikat ke bini, karena bini berada di bawah tanggungan suami. Tapi bini oleh asikat ke laki. Jadi mana cik melarat mana kita petra ke laki, silakan, akan berdua. Jadi bini asikat ke laki, Nabi laki, tak kayaknya asikat ke bini. Anak asikat tapak tidak boleh. Epak saya. Jadi orang bini asikat ke laki boleh, tapi laki asikat ke bini tidak boleh. Epak asikat ke anak tidak boleh. Jadi seseorang itu tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Itu kesimpulannya. Yang wajib dinafkahi siapa? Pembantu misalnya. Itu. Jadi kalau pembantu banyak, ikut kepada kita, makannya ikut kita, semuanya ikut kita, tidurnya ikut kita misalnya, tidak boleh zakat kepada pembantu itu. Kalau mereka memang ditanggung oleh seseorang. Jadi orang yang menanggung seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang ditanggung. Boleh sekecap. THR itu lagi ada zakat. Nah, itu kecap. Jadi tak beri THR, Mas. Beri zakat. Itulah THR dengan zakat ini dua hal yang berbeda. Baik. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas fi hadis at-tawil, dalam hadis yang panjang, allazi qaddamnahu fi awal kitab, yang kami sudah sajikan dalam awal kitab, bab niat di bab niat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtawi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma tajlu fi fimra'atik wa innaka sampuna sambian lantung juga tidak akan membelanjakan nafkah serta belanja tabtawi yang kau mengharapkan dia dengan nafkah itu wajah Allah akan dari Tuhan Allah illa ujirtah, melainkan engkau diberi pahala dia dengan nafkah itu hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga apa yang kau jadikan fi
Fimru'atika, pada mulut wanita. Fi ini fi yang kedua itu mulut. Ya. Jadi mun asada ka family, asada ka bini itu oleh dua kali kecerna. Yang pertama itu kencerna sedekah, yang kedua itu kencerna silaturahim. Amerika tetangga si family itu kan yang diutamakan. Lebih besar pahalanya jembat Amerika tetangga si benih family. Di dalam Al-Quran itu kan wal jari bil qurba wal jari lil junubi was sahib bil junubi sabil, ada urut-urutannya. Kalau saya pribadi melihat si paling butuh, ukurannya itu siapa yang paling membutuhkan. Yang paling membutuhkan banyak misalnya, diukur mana yang paling dekat dengan pintu rumah kita gitu. Banyak ya misalnya, pilih di antara yang membutuhkan itu berfamili atau tidak. Jadi yang lebih diprioritaskan tentunya yang paling membutuhkan. Nah, kenapa kok harus tergantung kepada niat? Ini. Li'annal mubahat bin niyatis shalihah tantaqil ila derajat ta'ah. Jadi perbuatan mubah yang diniati ibtigha wajhillah itu menjadi pahala. Jadi perbuatan dunia, ingat alam tu misalnya ya. Taqwa bi wajhi Allah itu perbuatan akhirat. Saya terus tanya, ada orang yang kalau jalan tong dari mana? Dari Kadang, sabak ke Tegal, orang mikir itu temu soal kejaran. Jadi punya kedua pengajian ada kejaran. Engkau jalan tong dari aku ke Sabah itu juga termasuk kejaran. Karena itu kan pekerjaan mubah. Tapi diniatkan untuk ibtiwadillah, kepengen yang mana membuat kepengen apa ini dan sebagainya. Kadang-kadang orang sembarangan. Kalau yang mulai Tegal pun tak terorok ngaji. Misalnya yang kok celak tong belum tentu itu. Yang kok celak tong lebih sekene paham di mangsi ngaji. Nah ini. Makanya semua perbuatan itu, semua perbuatan mubah apa saja, mubah kan? Bukan makruh. Yang ibtigha awajillah, ibtigha mardatillah itu tantaqila darajat ta'ati. Karena kita hidup di dunia ini harus menghasilkan pahala. Apa saja harus menghasilkan pahala. Ajalan harus menghasilkan pahala, adakah harus menghasilkan pahala, sabar untuk menghasilkan pahala. Semuanya harus menghasilkan pahala. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang nir pahala, yang tidak ada pahalanya. Tidak boleh. Semuanya tedung. Makanya orang tedung saja, ya. Orang tedung saja ini. Kata Rasulullah itu. Siapa orang tedungah, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, pas tedung, cuma mata. Kemudian meninggal. Itu mata dalam keadaan baik. Allahumma ja'alna dalam keadaan baik. Kun lebar perantara tedung itu. Jadi kalau semuanya itu diniati tidur, diniati apa namanya? Pahala. Nah, saya lalu ragu-ragu kalau begini misalnya. Rekreasi misalnya. Rekreasi ke Bali misalnya. Coba itu, kemudian ke Jerman gitu. Rekreasi ke Bali. Rekreasi ke Puncak, Bogor misalnya. Mungkin bagi orang sufi tak kira rekreasi kan? Karena ada pertimbangan di situ. Kalau terjadi apa-apa, bisa nyatain pahala rekreasi. Bisa rekreasi itu bisa tamtak ila darah jadi to'ah, bisa bernilai pahala orang rekreasi itu. Kalau ada ya silakan, kalau tidak ada
Ada orang hobi climbing, naik gunung, mendaki gunung. Buku tidak pernah kan? Ada hobi menyelam, ada hobi. Makanya kita harus berhitung. Satu, berhitung niatnya. Yang satu, menilai perbuatan itu. Bisa perbuatan itu kira-kira ialah jadi ibadah. Bisa. Kalau bisa digeser-geser misalnya, ya tak apa-apa. Kalau sudah tak mau peluang untuk situ, mungkin kalau menurut seorang sufi tidak bakalan melakukan itu. Ini. Jadi artinya apa? Harus diperhitungkan paling tidak dua hal. Materinya itu, objeknya itu, kira-kira mubah atau tidak dulu? Mubah. Rekreasi itu kan mubah ya. Sama dengan makan itu kan mubah. Tendung juga mubah. Makan pentendung ini nyaris tidak ada resikonya. Nyaris tidak ada dosa adanya. Orang tendung nyaris tidak ada dosa. Menurut makan mungkin kita berdosa terlalu kenyang dulu atau sampai lain-lain kayak pemilu misalnya. Masih ada resikonya. Nah kalau rekreasi itu benar di Quran itu ada begini ayat. Siru fil ardi fanzuru. Kalau kita rekreasi kemana misalnya, bisa kita berdakwah di sana. Bisa kita menganalisis bisa kita di sana memperhitungkan peluang-peluang dakwah. Saya nggak ada, kamu sekali laut. Saya nggak ada dakwah. Memang ada anjuran siru fil ardi fanzuru. Kemudian lakukan nalar. Perjalanan itu kita harus melakukan nalar. Makanya saya pernah mengatakan di sini juga, oleh sampean tujuh lorong oleh tujuh. Tapi paling tidak satu yang paling penting, tidak mengganggu. Yang kedua, bisa sampai ada dakwah pada selebar. Jadi pekerjaan-pekerjaan dalam Islam itu ada asas manfaat dan ada asas pahala. Ada asas manfaat dan ada prinsip-prinsip pahala. Jadi intinya kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak menghasilkan pahala. Untuk bisa menghasilkan pahala, yang pertama adalah objeknya itu mubah, yang kedua ada niat karena Allah. Itu. Ini prinsip-prinsip di situ. Baik. Jadi ingatkan gelap mulai. Orek mikul jelantong. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa itu legal. Mikul jelantong itu mubah kan? Atame itu mubah. Aku top, ya. Nah, sekarang tinggal supaya mikul jelantong itu tanpa wilayah derajat taati, pasangnya niat. Apa niatnya? Kemudian katakan gini, mengirim anak si mentuk, supaya biaya anak sekolah. Itu habis sedekah misalnya. Dapat. Jadi iman kalau kita melakukan sesuatu itu tidak diikuti dengan niat. Tidak diikuti dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ada pekerjaan mubah, kalau tidak diniati, ya nol. Seperti di depan itu, maka ada hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niatnya itu hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, ya dapat. Wa man kana hijratuhu li dunya, kalau hijrah kemana itu karena aku nyari dunia melolong, ya gue udah dunia oleh akhirat. Merantau kemana misalnya? Ke Jakarta, merantau ke Bali, merantau ke
kota-kota besar misalnya. Niat jangan dilupakan niat itu. Jangan dilupakan. Sekarang sudah di mana-mana orang Madura ini sudah masif ya. Sudah masif di kota-kota besar itu. Buka 24 jam. Masif di mana-mana. Semua kota itu ada. Tandanya membuat lampu led itu sudah orang Madura. Siapa pas? Dari kamar kan? Dari Murdeja kira itu. Jadi sudah semakin ya rata-rata itu. Akhirnya orang Madura ke kota-kota besar, orang Jawa bermigrasi, berurbanisasi kan ke Madura, jual seafood, gile, ajar itu, ajar nasi goreng, lalapan, ya. Bakso, udah sampai oke gini jual bakso, asal mas dari sana itu, oke. Ropan. Saya reng Madura ini, kada reng Madura jual nasi goreng. Reng Jawa jual nasi goreng, karena pakai tondus, kenapa tak tahu cara kan? Yang saya kalau memang kenapa tidak, kalau memang itu peluang. Masa nih gini mau saya jual nasi goreng? Tidak. Jadi peluang pasar. Kalau sate itu ya di mana-mana ya ketemu. Di Turki itu ada, dan Mesir itu. Di Turki apa? Di Korea ada, Hong Kong ada. Apalagi cuma Malaysia, Singapura. Ketemu masih sanggah itu. Buat pasti besar begini, gampang kan? Gampang kasar langsung. Di Mekah banyak sudah. Ya udah berapa ke wilayah-wilayah itu. Di Cina juga ada. Guangzhou ada. Nah, tapi sayangnya ya ini. Orang Madura mau jual makanan itu tak kembali aja halal-haram, tak kembali. Kalau seperti luar negeri itu kembali halal food. Beda lambangnya MUI Singapura. Majelis Ulama Singapura, beda lambangnya. Di sini tak ada halal. Tinggal dalam itu sianti saya tidak kita. Saya sebab ya ada kita. Tapi sianti kita. Kita ragu-ragu dah ni. Ragu-ragu. Baik. Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan, bila mana seorang laki-laki membelan nafkahin keluarganya, nafaqatan sebuah nafkah, sebuah belanja, yahtasibuha, yang mengharap pahala dengan fa'afahya hadaka nafkah fahya lahu sadaqatun, maka ia nafkah itu lahu bagi rajul sadaqatun sedekah. Ini berbeda dengan orang cerai kebini. Ini kan peringatan bagi orang yang cerai kebini mungkin. Nah, karena berdebak apa? Babun nafaqati adalah iyal. Bisa saja ini peringatan bagi orang laki letak kepang abri belecah ke orang jenis lain, bisa saja. Ya,
yahtasibuha, karena mengharapkan pahala dari Allah, fahiyalahu sadaqah. Maka nafkah itu la bagi rajul sadaqatun anyama sedekah. Bagi ahlihi sadaqatun sedekah. Ini di dalam caranya itu ada walidzalika limami min ada'il wajib wasilatir rahim. Jadi ada dua. Memperkuat silaturahim dan termasuk melaksanakan kewajiban. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman, cukuplah dosanya seseorang itu ayyudayya mayyaputu, menyia-nyiakan orang yang wajib diberi makan. Termasuk menyia-nyiakan orang yang harus diberi makan adalah orang yang malas bekerja. Itu terus malas bekerja. Nah, kalau di dalam agama lain, misalnya seperti agama itu, mohon maaf, itu justru yang bekerja si bini. Silakan ngasu aja, pun. Iya, si bini ngaspal jalan. Coba lihat dengan sebalik. Padahal ibadah orang yang sana itu selalu menggunakan uang. Jadi nyaris tidak ada ibadah badaniyah. Sebanyak ibadah maliyah. Mulai bunga, mulai apa, sebagainya. Sesajen, sebagainya. Mulai semuanya. Jalan mulai. Kalau Islam kan ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah mahdoh, ada ibadah wajib mahdoh. Semuanya bisa ditempuh. Syaratnya cuma dua. Niat karena Allah dan objeknya itu mubah. Proses materinya itu mubah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul, ma min yaumin yusbihul ibadu, tiadalah dari satu hari yusbihul ibadu, pagi-pagi al ibadu hamba, jadi seorang hamba dikulaku fi pada yaum itu illa malakani, datanglah turunlah dua malaikat. Jadi setiap pagi kita semua ini erabuin dua malaikat setiap pagi. Apa yang dikerjakan malaikat? Fayaqulu ahaduhuma, dua dari satu malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah orang yang suka bernafkah itu ganti. Orang yang selotkan itu, orang yang abian itu, berilah ganti si pelaku. Terus wa yaqul akhar, malaikat setong nadabu, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah orang yang kikir itu talafan kemusnahan. Ini doa malaikat ini. Doa malaikat, bukan doanya kita. Malaikat dari urusan dengaleh. Jadi malaikat tingkulaku itu, makanya lalu disiasati oleh kita yang memang tidak mampu bersedekah. Apa siasatnya? Aku jam duha. Karena kalau kita jam duha itu
360 ruas itu sudah sama dengan sedekah. Tapi mau jadi besar jaga dari sholat duha. Nah, itu. Jadi orang sholat duha itu salah satu hikmahnya sholat duha itu sama dengan sedekah. Karena menggerakkan seluruh ruas, seluruh ini, persendian ini. Dan hadis ini manusia ini mempunyai 360 persendian. Caan di dalam anatomi itu, caan begitu juga. Kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begini misalnya ini. Disiasati dengan sholat duha. Nah, ini afadul hadis. Ini buat kenapanya mana? Jawazud du'a lil karim bimazidi minal iwadi. Bolehnya berdoa kepada orang yang lodang, mudah-mudahan diberi ganti. Berikutnya diberi ganti dan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang dibelanjakan. Satu. Berikutnya, wajawazud du'a 'alal bakhili bi talafi malihi. Nah, ini berbahaya. Bolehnya kita mendoakan kepada orang secerek, mudah-mudahan hartanya dimusnahkan oleh Allah. Tuh. Ini terontak ke kita kan ya? Ini benih hadis tapi. Ini syarahnya hadis. Jadi pensyarah ini, syarahnya yang mensyarahkan hadis ini ada 4 orang. Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Dib Al-Baba, banyak. Muhyiddin, ada lagi Muhammad Amin Lutfi. Ini orang Saudi Arabia, orang Syria. Nah, ini salah satunya ini jawazud du'a 'alal bakhili bi talafi malihi allazi bakhila bihi wa mana infaqahu fima aujaballahu alaihi. Maksudnya di sini ya, dia tidak memberikan belanja yang merupakan kewajiban. Apa kewajiban? Ke bini. Apa merupakan kewajiban? Berorang buta misalnya. Orang buta. Tapi sekarang repot ya. Repot. Ada orang yang belum minjem uang banget. Berapa? Begini. Buat apa misalnya? Kita ngurus misalnya. Tuh, kecapo Bang Tetel. Nah, itu kan sudah salah. Itu sih menginjam repot pasti. Repot. Ada orang minjem itu karena gaya hidupnya memang tidak ada. Gaya hidupnya memang berlebihan. Jadi repotnya sekarang minjem BC, kadang orang minjem BC itu untuk tak lain lah kan. Ada. Tunggu pas minjem BC kita dulu tak minjem, itu saja selesai. Ada juga orang pinjam uang, misalnya itu sudah punya anak banyak. Nah, anak yang terakhir itu punya pekerjaan ya. Anak yang terakhir itu mau lahir di mana? Di rumah sakit itu tak bisa keluar karena tidak punya uang untuk. Jadi makin Andi nyari lagi di rumah jarang, dia bisa keluar di rumah sakit. Nah, dia sudah dikasih uang pinjaman bertahun-tahun, dia tak diangkat, dia mau apa lagi? Nah, ini semua doa dia semoga tak syariah. Semoga lo dengan sampean. Cukup sudah malaikat yang mendoakan, sudah. Cukup malaikat yang mendoakan. Terus, wa inna
Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Nah, ini munabriyah, mulailah kepada orang yang kau tanggung. Pertama kalinya abri ke orang yang di bawah tanggungan kita. Ini anak dan sebagainya, pembantu dan sebagainya. Terus wa khairus sadaqati, sebaik-baiknya sedekah maka ala dhahri ghaniyin, yaitu yang lebih dari kebutuhan, yang lebih dari kekayaan. Sedekah itu. Nah, kalau punya simpanan beras bisa dimakan 1 tahun, itu kan sudah lebih dari kebutuhan. Sudah dimasuki. Wa may yasta'fif yu'aifahu Allah. Barang siapa yang menahan tidak minta-minta, maka yu'aifahu Allah, maka Allah akan menjaga orang itu supaya tidak minta-minta. Jadi kalau minta sumbangan kamu dekat rumah kita. Untuk pemberian orang. Wa may yastawni yunihillah. Barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupinya. Di sini ada syaratnya juga. Di sini apa tuh hadis? Al-aidi arba'un fil fadli kama yadi. Tangan ini macam 4. Tangan ini macam 4. Tangan kita ini macam 4. Nomor stok al-munfiqah. Ini paling punya kerjanya. Tangan yang suka memberi. Nomor stok. Anda tengok dia. Nomor 2 al-muta'affifa al-akhli. Tangan si tak minta. Tangan si tak lamis. Nah, ini kadang-kadang ya dijadikan kebiasaan oleh kita itu. Kalau saya bilang ke anak saya, jangan ngomong seperti itu. Misalnya ada orang mau pergi Mekah, ada orang mau pergi kemana. Tengok dia cek lupain. Saya pantang mengatakan seperti itu. Tapi mau tidak minta. Saya bilang kepada anak saya, jangan. Walaupun kita kadang-kadang keceplosan untuk minta, walaupun dari tiga. Tapi lar-gelar dijadikan lar-gelar jadi kebiasaan. Tinggal dengar cek lupain dia yang memulihkan. Karena ini derajatnya tidak bagus. Nomor 2. Nomor telok. Al-akhizatu biroyi su'alin. Naremah sampai tak minta. Diberiin ya, ambil. Tapi kadang-kadang dilema untuk menerima. Tanya entar takziah kita tadi. Salam nih. Ini repot sebenarnya. Terbalik, orang kesusahan nyalamin orang yang tidak susah. Mestinya orang yang tidak susah itu nyalamin orang yang susah. Yang apa jengin nyalatin jenazah. Itu kan terpaksa susah ya. Disalamin. Ini berat sekali untuk menerima. Tapi jangan tuan rumah itu sahibul muslim itu maksa. Mentero tak maksa, biasanya begini. Iki, ampun. Ini teman jenengan depak ampun. Tidak kebelah, ini dekat nak bu bulah. Tak boleh itu. Itu pada negara kan di bulan. Terus nomor telok sepaling coba itu adnaha paling coba tanah as-sa'ilah yang begini. Sepaling bagus begini. Nomor 2 tanang si tak minta. Nomor telok diberi ngalak ini kan. Tapi tanpa minta. Nomor 4, nah begini.
memang di dalam Al-Quran itu kalau ada orang minta-minta diberi, tetapi minta-minta itu dilarang. Minta itu dilarang, memberi minta beriin. Artinya apa? Orang tidak sampai menghinakan diri. Aku minta-minta. Makanya ini kebagusan Allah. Wa may yasta'fif yu'affahu Allah. Orang yang menahan diri tidak minta-minta, maka orang itu akan dijaga oleh Allah agar supaya tidak suka minta-minta. Wa may yastawni yunihillah. Barang siapa yang merasa cukup dirinya, maka Allah akan mencukupi. Nih. Afdalus shadaqati ini ada di nasaran itu. Akhrajal insan min malihi ba'dama yastabdi minhu qadrul kifayati nafsi wa iyalihi. Sebaik-baiknya sedekah adalah sebaik-baiknya harta adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang lebihnya dari sekedar kebutuhan dia sendiri dan keluarganya. Jadi kalau lebih dari sekedar kebutuhan itu idealnya seperti itu. Idealnya lebih dari sekedar kebutuhan. Makanya zakat fitrah itu menurut Imam Syafi'i itu harus in natura, harus dalam bentuk makanan. Supaya apa? Supaya orang itu satu hari hari H-1 pada hari H dan pada +1 itu supaya orang tidak keliaran minta-minta, tidak minta-minta keliaran. Dikutkan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh memberi uangnya karena dia banyak menggunakan logika. Misalnya beras kan cuma berapa? 2 kilo, 3 kilo kurang seperempat kan ya? Zakat fitrah itu 3 kilo kurang seperempat. 3 kilo kurang seperempat itu harganya sekitar berapa? 30.000 atau 25.000? 40 ya? 40. Semuanya yang pisah, tadi yang kebudak larang enggak Pak? Tadi kebudak larang. Ternyata segini kebudak larang itu orang-orang kota dan kota-kota pinggiran. Saya beri iftar kampung bagi sana, aduh, makanannya cekung terus ya. Bertajual ya. Punten sama kiapun larang segula tadi kebudak larang, jika KTP itu tak jual segula tak boleh selama 1 tahun. Jadi Pak Pulau Ibu ya, itu zakat fitrah. Alasannya apa diberi besar itu? Karena ada orang pada malam hari raya itu orang tadi besar, andi ada badah, tapi sakit. Nah itu kan butuh apa itu? Butuh obat. Butuh obat untuk beli obat. Saya sering seperti itu, sering mempraktekkan pendapatnya Imam Abu Hanifah itu. Praktis kan? Praktis. Transfer uangnya kemana misalnya? Ya Kak, tolong perengaki ke si A, perengaki ke si B. Jadi zakat itu dari kita segentar katakanlah. Dari kita segentar, lebih sudah segentar. Dari kita segentar. Pada mata orang itu terserah. Apa pada apa segentar itu bercerita ke Allah? Didistribusikan lebih merata. Mudah-mudahan mana yang lebih
yang lebih baik? Sedekah akikah lewat amil zakat, atau langsung tibi orangnya, langsung tibi ke orang yang menerima zakat itu. Jadi sama-sama ada plus minusnya. Ada. Kalau diberikan langsung kepada orang itu, kita tahu keadaan orang itu persis. Bunyi belas, tahu. Kalau amil kan kadang-kadang tidak tahu. Apalagi amil zakat nasional misalnya. Begitu sama tak jelas kan. Kalau saya mohon maaf tak pada saja. Amil zakat nasional. Nah, kalau kiai itu bukan amil itu. Kiai itu. Kalau saya cenderung saya bagi ke kiai kan. Buat saya. Bagi kata tangkina kiai silakan membutuhkan. Kecuali barangkali oleh kiai itu didiskusikan lagi, dibagikan lagi. Seperti itu. Wabda biman ta'un, itu prinsipnya. Menabri'ah, mulailah, dahulukanlah orang yang menjadi tanggungan kita. Si paling semak lah banget, si paling miskin, si paling kepemilian. Ada orang ada zakat tidak kurang perhitungan. Kalau saya misalnya toki di perusahaan besar, kalau perhitungan saya gitu ya. Kalau langsung dibagi ke orang, bagi, ini kurang kejenak, tidak awet. Yang paling awet barangkali kayaknya